Selamat datang di Kakak Tua Channel. Channel yang bakal nemenin lo buat ngobrolin hal-hal seru tentang kepribadian, psikologi, dan cara kita ngelihat dunia dengan santai tapi dalam. Gue Sol, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget jadi bahan diskusi. Bahkan kadang bikin orang debat nggak kelar-kelar. Introvert versus extrovert. Pernah nggak sih lo dibilang kok pendiam banget? Kayak introvert deh? Atau malah lo rame banget, nggak capek ngobrol mulu? Well, sebenarnya kita semua tuh ada di spektrum yang luas, nggak cuma hitam putih. Nah, di video ini gue bakal bantu lo paham gimana cara kerja otak introvert dan extrovert. Kenapa mereka beda, dan kenapa dua-duanya sama-sama keren. So, siap buat eksplorasi dunia kepribadian bareng gue? Gas! Kita mulai! Bayangkan, setiap dari kita itu punya baterai energi yang berbeda-beda. Ada yang merasa full ketika lagi sendiri, dan ada juga yang makin bersemangat kalau dikelilingi banyak orang. Nah, itulah inti dari teori kepribadian introversion dan extroversion. Teori ini dimulai dari pemikiran Carl Jung. Menurut Jung, ada dua cara utama untuk mengisi ulang energi. Introversion. Orang yang termasuk ke dalam kategori ini lebih suka mengarahkan perhatian ke dalam diri mereka, merenung, berpikir, dan menikmati waktu sendiri. Extroversion. Di sisi lain, extrovert mendapatkan energi dari dunia luar, seperti berbincang dengan teman, mengikuti acara, dan berinteraksi dalam keramaian. Seiring waktu, pemahaman kita tentang kepribadian semakin berkembang. Saat ini, banyak model kepribadian yang menganggap introversion dan extroversion sebagai spektrum, bukan kategori yang kaku. Salah satunya adalah Big Five Personality Model, di mana ekstraversi adalah salah satu dari 5 dimensi utama. Skor tinggi pada ekstraversi menunjukkan bahwa seseorang cenderung ramah, energik, dan senang bergaul. Skor rendah pada ekstraversi, alias cenderung introvert, berarti seseorang lebih suka kegiatan yang tenang, menghabiskan waktu sendirian, dan lebih dalam refleksi pribadi. Selain itu, ada juga teori dari Hans Eysenck yang menjelaskan bahwa perbedaan antara introvert dan extrovert bisa jadi berakar dari cara kerja otak kita. Eysenck berpendapat, misalnya, bahwa introvert memiliki tingkat rangsangan otak yang lebih tinggi, sehingga mereka cepat merasa terlalu terstimulasi oleh lingkungan. Dan dengan begitu, mereka butuh waktu sendiri untuk menenangkan otak mereka. Kenapa teori ini masih penting di kehidupan saat ini? Di dunia yang serba cepat dan penuh interaksi seperti sekarang, pemahaman tentang introversi dan ekstroversi sangat relevan. Misalnya, di tempat kerja. Banyak perusahaan sekarang menyadari bahwa tidak semua orang harus bekerja dengan cara yang sama. Ada yang butuh ruang dan waktu sendiri untuk berpikir mendalam, dan ada juga yang lebih produktif dalam tim yang ramai. Memahami perbedaan ini bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Dalam hubungan sosial, kita sering mendengar istilah energi sosial, yang terkadang membuat introvert merasa dipaksa untuk ikut-ikutan. Dengan mengetahui bahwa setiap orang punya cara berbeda untuk mengisi ulang energi, kita bisa lebih menghargai dan menghormati kebutuhan masing-masing. Dengan mengenali apakah kamu lebih cenderung introvert atau extrovert, kamu bisa lebih tepat memilih aktivitas, karier, atau bahkan cara bersosialisasi yang sesuai dengan dirimu. Misalnya, jika kamu introvert, mungkin kamu akan lebih senang dengan pekerjaan yang memungkinkan bekerja secara mandiri dan memberi ruang untuk refleksi. Intinya, teori introversion dan extroversion mengajarkan kita bahwa tidak ada satu cara yang benar atau salah untuk berinteraksi dengan dunia. Semua orang memiliki kombinasi unik dari kedua sifat tersebut. Dengan memahami bagaimana kita mengisi baterai energi kita bisa belajar bagaimana menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Entah itu di lingkungan kerja, pertemanan, atau dalam pengembangan diri. Jadi, santai saja. Apapun sifatmu, yang penting adalah bagaimana kamu bisa menggunakan kelebihanmu dan mengelola tantangan dengan cara yang membuatmu merasa nyaman dan bahagia. Jadi, itu dia sedikit perjalanan kita buat ngulik dunia introvert dan extrovert. Intinya, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk, keduanya punya keunikan masing-masing. Yang paling penting, lo ngerti diri lo sendiri dan bisa ngehargain orang lain juga. Kalau lo relate atau punya insight seru soal ini, langsung aja share di kolom komentar. Gue pengen denger cerita lo.
Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan obrolan seru lainnya di Kakak Tua Channel. Gue Sol, pamit dulu, stay curious, stay kind, and see you in the next video.